acara ibadah pelepasan mendiang Bapak Denny Saronsong segera kita akan memulaikan. Namun sebelumnya kami informasikan sekali lagi untuk puji-pujian dan pemberian diakonia pun ada sambutan 1-2 kalimat di bagian acara ini, kiranya tidak melebihi 3 menit. Rangkaian acara ini sebagai berikut. Yang pertama, ucapan selamat datang. Acara yang kedua, puji-pujian dan pemberian diakonia. Yang ketiga, pembacaan riwayat hidup. Yang keempat, sambutan dari gereja, dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Genim Karunia Siak 1, dan kedua dari pemerintah oleh Bapak Hukum Tua Nevi Oro. Selanjutnya ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Bapak Franky Wola MTH sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Genim Karunia Siak 1. Setelah ibadah ada penyerahan partisipasi duka yang telah terkumpul dari hari pertama sampai hari ini, sekaligus juga persembahan ibadah penghiburan malam pertama dan malam kedua. Terakhir, ucapan terima kasih oleh keluarga yang akan disampaikan oleh Ibu Kontu Sual. Dan yang terakhir, pemerintah untuk dibawa ke Desa Pontak. Demikian rangkaian acara yang akan kita tempuh di siang hari ini. Bapak Ibu yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, para pelayat duka yang kami kasihi, terlebih keluarga besar Saronsong Rembet yang berduka. Kehadiran kita tidak memakai kartu undangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selanjutnya kita masuk dalam puji-pujian, penghiburan, dan pemberian diakonia. Yang pertama, kami mengundang dari Rukun Paesaan Pontak di Manado dan sekitarnya. Kami undang pengurus rukun dan kelompok pujian. Disilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati keluarga yang berduka, keluarga besar Saronsong Rembet, lebih khusus tentunya Ibu Polha beserta anak dan cucu. Yang kami hormati Pendeta Franky Wola sebagai kadin kita pada saat ini dan sebagai Ketua Badan Pekerja, para pelayan Tuhan yang hadirin pegabung yang kami hormati. Pertama-tama tentu pada saat ini dalam kesedihan yang mendalam dari keluarga, kami bersyukur karena diberikan kesempatan untuk sedikit memberikan penguatan kepada keluarga yang berduka. Sebagai ketua rukun, saya memang terus terang banyak sekali yang bisa diungkapkan, tapi karena waktu hanya 3 menit. Yang jelas bahwa
keluarga ini merupakan aset dari rukun Pesan Pontak di Manado dan sekitarnya, dan juga merupakan tentu aset dari Desa Pontak. Kami menyatakan rasa sepenanggungan dan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Denny Robi Sarongsong. Sebagaimana perlu kami informasikan bahwa memang peristiwa ini mungkin juga Pak Pendeta Franky tidak menyangka bahwa hari ini ada kejadian seperti ini mulai dari kemarin. Saya sendiri sudah 2 minggu beliau dirawat di rumah sakit, tapi bukan tidak tergerak untuk membesuk, tapi kita lihat banyak sakit. Jadi tiap hari beliau dikunjungi oleh saudara, oleh rekan sejawat, dan selalu bahas selfie dan dapat lihat apa. Artinya kejadian hari ini tidak pernah menjadi kejadian kemarin ya, tidak pernah menjadi katakanlah sangkaan, gitu, tidak pernah menyangka. Dan tapi inilah sesuatu yang telah terjadi, sebagaimana saya juga mengikuti apa yang menjadi pokok doa dari Pak Pendeta Franky kemarin, bahwa memang inilah perjalanan hidup manusia. Tentunya yang kita yakini bahwa apapun yang terjadi, maka sebagai orang beriman ini adalah sudah merupakan urusan Tuhan. Namun demikian, pada kesempatan ini sedikit mengenang beliau, karena beliau ini termasuk keluarga ya, keluarga Sarongsong Rembet ini sangat aktif di pertemuan-pertemuan rukun, kemudian sangat peduli. Saya juga dengar demikian juga ya, di jemaat ini. Kemudian menjadi kebanggaan kami karena keluarga ini menjadi duta Pontak, Minsel, di mana saja mereka melaksanakan kegiatan pekerjaan Pontak di Manado dan sekitarnya, menyatakan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Denny Robi Sarongsong di tengah keluarga besar Sarongsong Rembet. Terima kasih pun pengurus rukun, mungkin juga penasihat yang hadir pada saat ini, untuk kita membawa puji-pujian, dan kami sudah siapkan lagu sudah di HP Teram dan Senang ayat 1 dan ayat 4. Kasih rukun Pesan Pontak di Manado dan sekitarnya. Selanjutnya kami mengundang dari Jemaat Gemim Getsemani
Lansot kolom 23. Di pemohon Jemaat Kemim Getsemani Lansot pemohon kolom 23. Keluarga besar Saroisong Rembet yang berduka cita sepeninggal Bapak Denny Robi Saroisong, yang saya hormati hukum tua bersama aparat desa Siak 1, yang saya hormati ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Siak 1, yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Karunia Siak 1, Pendeta Bapak Franky Wola MTK, bersama dengan pelayan khusus, pendeta, penatua dan diaken yang berkesempatan hadir di bangsal duka saat ini. Yang saya hormati pimpinan golongan gereja baik yang berasal dari desa Siak 1 maupun yang datang dari berbagai tempat. Yang saya hormati tokoh-tokoh masyarakat, bahkan bapak, ibu, saudara pelayat duka baik yang berasal dari desa Siak 1 maupun yang datang dari berbagai tempat, yang datang menyaksikan kemahkuasaan Tuhan yang tengah dialami oleh keluarga besar Saroisong Rembet sepeninggal Bapak Denny Robi Saroisong. Keluarga Saroisong Rembet, seyogianya lah saya mewakili pengurus rukun dan anggota rukun yang ada, yang sempat diikuti oleh keluarga Saroisong Rembet sesama rukun, karena kadang kita sebagai manusia menganggap bahwa atas nama pengurus bahkan seluruh anggota rukun, baik rukun Duka Kasih maupun rukun Maasan Eton Tembuan dan rukun Mapalus, kan oleh pembicara terdahulu rukun Paasan Eponta. Demikian pula halnya keluarga ini adalah satu aset di rukun, di jemaat, di masyarakat, dan di rukun Duka Kasih, rukun Mapalus
rukun tontembuan sendiri, undang keluarga untuk boleh. Diakoni aduka dan rukun masane tontembuan semua
yang sudah dikumandangkan untuk pujian bagi Tuhan pun menghibur keluarga yang berduka. Tuhan memberkati pujian dan ungkapan untuk menopang kekuatan dari keluarga yang berduka. Tuhan memberkati. Selanjutnya kita beranjak pada acara berikutnya, pembacaan riwayat hidup yang akan disampaikan langsung oleh anak yang terkasih Maesa Ngantung di dalam keluarga Ngantung Sarensong. Disilahkan. Saya akan membacakan riwayat hidup dari Papa. Nama lengkap Denny Robi Saronsong. Lahir di Manado tanggal 6 Juli 1963. Menikah dengan Olga Heni Verti Robert dan dikaruniai satu orang anak, Desire Saronsong SEMM. Kemudian dinikahi oleh Maesa Ngantung SSTP MAP, dikaruniai dua anak, Matthew Ngantung dan Marques Ngantung. Papa merupakan pensiunan PLN pada tahun 2019. Tempat pekerjaan terakhir di Ampana, Sulawesi Tengah. Papa seminggu terakhir dirawat di Rumah Sakit Walter Moinsi di Tailing karena penyakit asam lambung dan kekurangan darah. Papa meninggal pada hari Jumat 25 November 2022 jam 12.35 pada usia 59 tahun 4 bulan 19 hari. Kami keluarga mengaminkan apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Kami keluarga juga meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang Papa tunjukkan selama masa hidup. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Demikianlah riwayat singkat kehidupan dari pendiang Bapak Denny Robi Saronsong. Kita beranjak untuk acara selanjutnya, sambutan. Yang pertama dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Kemin Karunia Siak 1 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Lazarus Elungan sebagai Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat. Disilakan. Sejahtera bagi kita semua. Salam damai di hati. Tentunya puji Tuhan, di siang hari ini kita masih menikmati lagi karya Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita, sehingga lewat tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan kita dipersatukan lagi dalam satu persekutuan untuk ibadah pelepasan Bapak Denny Robi Saronsong dalam keluarga Saronsong Rembet. Dan tentunya saya menyampaikan salam
bagi semua pemangku duka yang hadir di siang hari ini. Salam sejahtera buat kita semua, dan tentunya yang saya hormati Ketua Jemaat Gemim Karunia Sehat 1 Pendeta Bapak Perangki Bola, bahkan para pendeta pelayanan, seluruh pelayan khusus yang sudah hadir, dan Bapak Hukum Tua Desa Sehat 1 yang bersama-sama hadir di ibadah pelepasan di siang hari ini bersama perangkat desa, bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Desa Sehat 1, pemerintah, masyarakat yang ada di Desa Sehat 1, bahkan seluruh masyarakat di luar Desa Sehat 1 yang terpanggil untuk memberikan dukungan doa bagi keluarga yang berduka. Dan terlebih yang kami hormati keluarga yang berduka, keluarga besar Sarongsong Rembet, Ibu Ola, anak dan cucu, kekuatan pasti selalu dianugerahkan dalam kehidupan keluarga yang berasal dari Tuhan. Seluruh jemaat, pemerintah, masyarakat, bahkan keluarga yang berduka, saya mewakili Badan Kerja Majelis Jemaat untuk memberikan singkat tentang sambutan, bahkan penguatan-penguatan. Tentunya di dalam perjalanan kehidupan kita, akhir dari kehidupan kita adalah kematian. Itu adalah bagian dari kehidupan kita. Semua akan menuju ke situ. Semua akan akhir kehidupan adalah kematian. Hari kemarin, hari Jumat, itulah waktu Bapak Denny. Dan tentunya keluarga mengamini semuanya ini karena adalah karya Tuhan. Saya percaya keluarga di tempat ada ini adalah keluarga yang benar-benar mengamini bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan keluarga. Keluarga yang percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan keluarga adalah semuanya adalah campur tangan Tuhan. Untuk itu kepada Ibu Ola bersama anak cucu, ini adalah perbuatan Tuhan. Ini adalah kuasa Tuhan. Manusia kita semua diberikan oleh Tuhan waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 1 hari, 2 hari, 1 bulan, itu hanya sementara. Nah, dalam perjalanan kehidupan Bapak Denny di usia sampai 59 tahun, 4 bulan, sekian hari, sudah banyak Bapak buat bagi masyarakat maupun jemaat. Jadi tak usah khawatir Ibu Ola, karena Bapak Denny pasti menempati kehidupan kekal bersama dengan Yesus Kristus. Kita hanya dititipkan keluarga, Ibu Ola, anak-anak, hanya diberi sementara oleh Tuhan Yesus selama 59 tahun dia berada. Bahkan dalam kehidupan rumah tangga sekian tahun, itu hanya diberikan oleh Tuhan. Untuk itu, saya mewakili badan pekerja menyampaikan kepada keluarga, mari datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan kesuburan yang sejati. Tidak pernah lepas dari kehidupan kita, baik kita menikmati keberhasilan, kesuksesan, baik kita menikmati karya Tuhan dalam umur panjang, bahkan menikmati apa yang teralami saat ini, yaitu kematian. Tuhan tidak pernah membiarkan kehidupan kita, apalagi Bu Ola. Memang Bapak, kalau dalam perjalanan kehidupan sehari-hari kami berjemaat, dalam sosial, kehidupan keluarga, saya kira semua pemerintah masyarakat tahu kehidupan keluarga Sarongsong Rembet. Walaupun dalam pernah melayani keluar, tapi dalam pelayanan di Desa Sehat 1 begitu luar biasa. Jadi tak usah khawatir, sudah banyak kasih yang disampaikan oleh keluarga, khususnya Bapak Denny.
di tengah kehidupan berjemaat maupun bermasyarakat. Pasti Bapak Denny memperoleh kehidupan kekal, kehidupan abadi bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sekali lagi, mari kita andalkan Tuhan keluarga. Kami dari Badan Pekerja Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita sedalam-dalamnya atas sepeninggalnya Bapak Denny Robi Soronsong dalam keluarga Soronsong Rembet. Tuhan Yesus. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. oleh Bapak Levi Oro. Tuhan, keluarga besar Sarung Cibubur yang berduka, yang Allah bersama cici dan suami dan cucu. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Pendeta Franky Bola MTH, yang kami hormati seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan khusus, penatua dan diaken, dan juga yang kami hormati ada mantan-mantan hukum tua, ada Bapak Ronald Roli, ada Bapak mantan hukum tua Bapak Okri Tobiling bersama Ibu Pendeta yang kami sangat hormati, dan juga seluruh perangkat-perangkat desa. Saya lihat ada dari Palajaga, Leweteng, Kaur dan Kasih. Yang kami juga hormati ada Ketua BPD beserta anggotanya Bapak James Tairas. Juga saudara, kalau pada siang hari ini kita datang di tempat ini, kita diundang oleh keluarga Soronsong Rembet. Tanpa diundang juga orang mau datang. Ini adalah satu kemasantuan yang berlaku dalam keluarga di sini. Jadi tuan saudara, kalau pada kemarin hari ini Bapak Denny waktu orang berkunjung, orang ke atas nama Rukun Tuntimbuan, sebelum jam 12 langsung sampai di rumah sakit. Sampai di rumah sakit tanya Pak Ibu Ola, Bapak Denny bagaimana? Ibu Ola kan ada sementara dokter tangani. Sementara ditangani, Kuntua masuk dalam. Sementara ditangani oleh dokter, suster,
untuk dokter yang suster bagi jadi tahu kan kita pun tua. Jadi Bapak coba Bapak pegang DP apa tuh dia kasih di hidung itu. Jadi iya mungkin kan tuh dia mau melampaui kuasa Tuhan. Coba Bapak pegang juga dari kita dan mau ke sana. Kita sudah pegang 10 menit sudah pegang teman sembahyang ini Bapak Denny. Sementara pegang teman rupa so jam 12.35 tapi serupa lain ini serupa yang ada nafas atau bagaimana serta so pegang-pegang pemain ini Bapak Denny so mengembuskan nafas terakhir rupa cuma ada tidur biasa begitu. Wah, dia serta dia tutup mata dia senyum. Wah, ini adalah tanda bahwa Pak Denny takut akan Tuhan. Dia selalu berserah kepada Tuhan. Dia juga kalau dia mau mati, jangan ada dia siksa-siksa sama dia. Dia bilang kalau orang mati, dia pe nafas terengah-engah. Ini yang tidak kasih. Dia tutup mata dengan senyum. Bagi Papa Ibu Ola, Ibu Ola so ya, siapa dia tukang kalau mau ditinggalkan oleh suami, kau tidak mau bersedih. Tapi saya sabarlah, cuma Tuhan yang bisa menghibur, Tuhan yang bisa memberi kekuatan kepada kita. Karena ini keluarga, baik di rukun, baik di pemerintahan, baik di gereja, sebab ini keluarga Sarongsong Rembet kok rajin sekali dia sumbang di waktu bikin-bikin itu balai desa kan. Baik makanan, baik sumbang bahan. Pernah juga ada sumbang baju seragam untuk aparat desa. Jadi Tuhan begitu juga dengan Rukun Tembuan. Waktu Natal kapan ada sumbang kapal-kapal, baik DP ibu, baik DP bapak, warna merah menyala. Bapak Denny juga ada. Dan untuk yang terakhir, Bapak Denny waktu orang di KKT ada kerja bakti di atas di Mata Angin, ada Bapak Paras. Sementara kerja bakti, Ibu Ola dan Bapak Denny turun di foto, kaki di bapaknya, kuntua. Dapat itu terakhir kali kita dan lihat dia. Dia bilang ini for KKT kata mau makan 3 hari punya. Bayangkan 3 hari punya. Biasanya kuntua atau bapak belanja. Hari ini memang Tuhan memberkati Ibu Ola dan Tuhan memberkati tuh Bapak Denny masuk di sana kan. Puji Tuhan, kita yakin dan kita percaya bahwa Bapak Denny di samping Tuhan. Puji Tuhan, panjang-panjang, ada kan cuma 3 menit. So panjang kan. Memang itu kalau ada bilang 3 menit, mesti 3 menit. Jangan panjang-panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus selalu
mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, bagi kaum keluarga yang berduka cita, dan bagi jemaat sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan membimbing kita dalam ibadah pelepasan ini. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 15-17a. Mari bersama-sama kita mengucapkan secara berbalas-balasan dalam kerinduan akan Allah. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kesejahteraan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan seseraku dan pengembaraanku. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal itulah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kita lakukan, tenanglah. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari berdoa untuk firman Tuhan. Kami sungguh berduka cita bersama dengan keluarga Sarwensong Rembet. Kami merasakan pelayanan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kekasih kami Bapak Dendi Sarwensong. Ada bersama dengan keluarga, istri, anak-anak, cucu-cucu, saudara-bersaudara. Kami turut berduka cita merasakan ini Tuhan. Dan karena itu keduka citaan kami, hanya firman-Lah yang menghibur, menguatkan kami dalam menghadapi peristiwa ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Diberkatilah kami Bapa, dan Engkau kuduskan kami. Siapa yang Engkau ucapkan lewat firman ini oleh hamba-Mu, sungguh segala sesuatu tetap memberikan harapan hidup baru. Secara khusus
bagi keluarga yang berduka cita, amat terlebih bagi istri Ibu Olga Saronsong Rembet bersama anak cici dan suami dan anak-anak. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan diambil dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 berkata seperti ini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Saya sudah hampir mendekati 3 tahun di sini. Dan ketika saya ada di sini, di tahun pelayanan pertama, aku dapat dengan keluarga Saronsong Rembet. Saya saling mengisi dalam pelayanan. Tidak selamanya ada pada kami, tetapi ada pada orang lain termasuk keluarga ini. Artinya dalam tugas pelayanan bahwa keluarga ini kita kenal semasa di Ampana, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai pelayan khusus, pernah menjadi ketua jemaat di GKST Jemaat Ampana, Sulawesi Tengah, Ibu Olga Rembet. Dan ini tidak terlepas dari seorang suami yang terus memotivasi, mendampingi. Jadi itu pelayanan sama. Artinya kalau rapat-rapat sebagai seorang ketua jemaat di masa di Ampana, tidak beda juga kami di sini. Artinya saya mau katakan bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, manakala dalam pelayanan di Jemaat Ampana GKST, kalau ada orang meninggal, Ibu Olga sebagai hamba Tuhan memberikan penguatan manakala anggota jemaat yang berduka. Yang pasti. Dan ketika diperhadapkan dengan peristiwa kematian ini, menjadi pertanyaan, apakah juga sama seperti Ibu Olga memberikan penghiburan bagi jemaat dalam keadaan duka di masa itu, dan saat ini keluarga mengalami duka cita, apakah juga seperti itu untuk dapat mampu menghibur secara pribadi anak-anak manakala kematian sebagai seorang suami. Orang dia hari-hari kalau Pak Denny sehat-sehat, di mana Ibu Olga di situ Pak Denny mendampingi, berduaan di kendaraan atau ada orang juga boleh membantu. Tapi mau dikatakan bahwa Pak Denny tidak pernah mau setinggal Pak Ibu Olga, karena dia sayang memang dan amat sayang istrinya. Dia tidak mau melihat istrinya dalam keadaan lelah dalam pekerjaannya, meskipun apa yang harus dialami oleh Pak Denny dalam pendampingan sebagai seorang suami yang setia, dia tunjukkan itu kepada istrinya, dan dia berikan juga itu untuk keluarganya. Dan karena itu saya mau katakan ini memberikan kekuatan iman bagi Ibu Olga, sebagaimana firman Tuhan dalam kalimat awal tadi. Di masa Ibu Olga menjadi seorang hamba Tuhan dan pernah melayani, memimpin kematian, memimpin orang mati, banyak memberikan penguatan-penguatan
iman ketika jemaat mengalami duka. Dan hal yang dikatakan, dan kita semua yakin percaya Ibu Olga mampu menghadapi ini. Karena ada Yesus yang menghibur, ada Yesus yang menemani, berikan kekuatan. Jadi mau dikatakan sebenarnya kematian orang pernah alami dalam rumah tangga kita. Apakah itu orang tua kita, papa, mama, oma, opa, saudara, orang semua pernah mengalami kematian. Tapi mau dikatakan kematian ini adalah menguji iman kita sejauh mana orang mampu memperhadapkan pergumulan-pergumulan seperti ini. Dan ternyata, dan kita yakin Ibu Olga mampu melewati ini bersama anak cici dan suami, bersama cucu-cucu dan keluarga besar Saroso Rebet, mampu melewati ini. Lewat firman Tuhan mau katakan kepada keluarga, terimalah ini sebagai iman. Meskipun memang harus dengan duka cita. Orang saya Bapak Denny, Ibu Olga lebih mengasihi, mencintai, menyayangi Pak Denny sebagai suami. Anak cici sayang Papa. Demikian juga kau anak mantu nama Esa sayang Papa. Tapi Tuhan lebih sayang dan harus diaminkan. Inilah firman Tuhan. Bu Olga kuat iman, mampu menghadapi ini. Anak cici, anak Esa, kedua cucu dan keluarga besar Saroso Rebet. Tuhan berkati firman-Nya. Dan mari orang Bapakku baik, Bapakku sayang, yang pasti Ibu Olga sangat berat rasanya ketika memasuki di minggu Advent ini, mendekati Natal. Tiada lagi suami, biasa sama-sama di Natal, jalan bersama, mau keluar keluarga, berjabat tangan, baku dapur saudara-saudara. Tapi inilah rencana Tuhan. Orang berpikir seperti itu, tapi Tuhan melakukan apa yang menurut kehendaknya dan kuasanya. Di minggu Advent pertama ini, mari kita semua ciptakan Bapakku sayang, Bapakku baik, menunjukkan kemurnian hidup kita di antara satu dan lain, supaya ketika orang ada di minggu-minggu Advent ini, kita percaya kita mampu menciptakan damai sejahtera dalam menanti kedatangan peristiwa kelahirannya. Amin. Selamat jalan Pak Denny, dari dunia yang fana. Tuhan kan menyambutmu,
berfirman, manakala kami semua bergumul dengan keluarga Sarongsong Rebet dalam peristiwa duka cita ini, kami merasakan apa yang dialami oleh Ibu Olga sebagai seorang istri, sebagai mama untuk anak-anak Cici dan Esa, sebagai oma untuk cucu-cucu. Karena itu Tuhan, pergumulan duka cita ini kembali Engkau memberikan lagi penyegaran firman didengar, namun juga menjadi harapan-harapan dalam peristiwa ini untuk terus menyaksikan akan kehidupan bagi keluarga, bahwa mereka terus bersaksi, bersekutu melayani Tuhan. Kami merasakan sentuhan pelayanan dari hamba-Mu ini, kekasih Bapak Denny Sarongsong. Dalam pelayanan dia telah berikan ini untuk gereja, untuk masyarakat, atau dimanapun tempat dia bertekun dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah menghadirkan sebagai seorang suami, papa, opa, sahabat dalam pelayanan kami sebagai anggota jemaat, saudara kekasih kami, Bapak Denny Sarongsong. Dia senantiasa hidup yang telah dia berikan, dan itu firman yang dia lakukan terus menjadi berkat bagi semua orang. Meskipun tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang ada, tapi kebaikan-kebaikannya akan terus diingat dan dikenang selalu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati Ibu Olga dalam menghadapi peristiwa ini. Kuatkan dia Tuhan dalam menghadapi peristiwa kematian ini. Meskipun dia harus menangis, dia harus bersedih karena merasa kehilangan sosok yang dia dambakan dalam hidupnya sebagai seorang suami yang sangat dicintainya, yang sangat menopang dalam pelayanannya. Tolonglah Ibu Olga Sarongsong Rebet kekuatan, hikmat, kemampuan Tuhan karuniakan dalam pribadinya, supaya dia mampu melewati ini, menerima ini dalam imannya. Berkati juga anak-anak Esa dan Cici, kedua anak mereka menghadapi peristiwa rasa kehilangan amat dalam, ditinggalkan oleh Papa kekasih. Tuhan, jaga anak Cici Esa, dan Engkau karuniakan mereka dengan segala hikmat, kemampuan dari Tuhan, supaya mereka terus menyaksikan kebaikan-kebaikan bagi Tuhan sendiri dalam hidup keluarga ini. Mereka terus mengenang kebaikan-kebaikan Papa yang benar-benar berkat mereka boleh ada seperti ini. Demikian juga cucu-cucu dari Bapak Denny Sarongsong Kau berkati di masa tumbuh kembang hidup mereka masih kecil. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berikan masa depan yang cerah di kemudian hari ketika mereka dewasa nanti. Keluarga besar Sarongsong Rebet sebagai kakak adik, anak bersaudara, saudara bersaudara, termasuk yang ada dalam satu persekutuan rukun masyarakat Pontak di Manado dan sekitarnya. Tuhan berkenan semua ini. Pergumulan yang dihadapi oleh Ibu Olga dan anak cucu akan berikan kekuatan bagi kami sebagai rukun, saudara bersaudara, masyarakat yang ada di Desa Satu juga ini, gereja yang ada. Biar kami terus topang dalam doa di tengah-tengah kehidupan keluarga mengalami peristiwa ini. Tuhan, berkati kami semua sebagai pelayan duka. Begitu banyak yang hadir karena mengenang kebaikan Bapak Denny semasa hidupnya. Berkati kami, dari mana saja kami ada, kami boleh datang di sini menyatu di rumah duka ini.
sehat kuat Engkau karuniakan. Sambil mengingat-ingat kami saat mana kami berada dalam minggu akhir yang pertama ini, kami siap menanti kedatangan Tuhan lewat peristiwa kelahiran dengan hati yang murni, hati yang tulus dan suci. Damai sejahtera menjadi milik kami. Berkati pemerintah desa, Pak Hukum Tua, bersama perangkat yang ada, pelayan-pelayan khusus sebagai gereja, khususnya Jemaat Ilim Karunia, diaken, penatua, para pendeta, dan semua jemaat yang ada. Tuhan berkenan berkati kami. Berkati persembahan ini Tuhan dalam kami berdiakonia ketika mengalami peristiwa seperti ini, untuk dimanfaatkan dan membantu keluarga yang terluka. Usai ibadah ini, kami akan menghantar jenazah ke desa Pontak Motoli. Tolonglah Tuhan, keluarga-keluarga ataupun kami yang akan mendampinginya, tuntun kami dalam perjalanan, kendaraan yang kami gunakan juga, dan Engkau tibakan kami dengan selamat sejahtera. Ini kami yang berdoa, yang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri. Bicara ku diiringi. Jalanku ku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kasih Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan hati dan menghibur kita telah diberitakan. Kini marilah kita meneruskan kehidupan ini dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah akan terus menolong dan menyertai kita. Dengan teguh dan menyerahkan diri, marilah kita melakukan apa yang dikehendaki Allah, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah sumber segala kasih dan penghiburan, menyertai keluarga Sarosol Rembet, menyertai langkah kehidupan kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Salam turut berduka cita dari KOR Pelayan Khusus Wilayah Manado Melayu Timur dengan keluarga Sarosol Rembet, karena seragam yang kita gunakan, seragam Pelayan Khusus Wilayah Manado Melayu Timur, adalah keluarga yang kita gunakan seragam dari pakaian dari keluarga Sarosol Rembet. Ibu Olga, mereka menyampaikan ini kepada saya. Mereka turut berduka cita sebagai KOR Paduan Suara Melati, dalamnya juga mantan Ketua Badan Pekerja Wilayah Melati, Bapak Pendeta Edward Arina, juga menyampaikan ini, menitip turut duka cita. Saya harus sampaikan karena keluarga ini sangat membantu di kegiatan-kegiatan pelayanan, seperti yang tergunakan jas itu yang disiapkan oleh keluarga ini untuk KOR Paduan Suara Pelayan Khusus Wilayah Melati. Jadi makasih banyak, Tuhan berkati. Demikian ibadah kita.
Desa Siang Satu. Yang 145 keluarga, jumlah sumbangan keseluruhan 10.035.000 rupiah. Demikian berita acara ini dibuat untuk diserahkan kepada Ibu Ola Sarongsong Rembet. Yang kedua adalah Ibu Bulan. Jumat 25 November 2022 berjumlah 362.000 rupiah. Sabtu 26 November 2022 berjumlah 270.000 rupiah. Ibadah pelepasan Minggu 11 November 2022 berjumlah 1.200.000 rupiah. Jumlah keseluruhan persembahan 1.832.000 rupiah. Jumlah total uang persembahan dan partisipasi kebersamaan duka masyarakat Desa Siang Satu berjumlah 11.867.000 rupiah. Demikian pembacaan berita acara penyerahan partisipasi kebersamaan duka Desa Siang Satu. Kami mengundang Kepala Jaga 3 Ibu Noke Kenap untuk menyerahkan kepada istri yang kekasih. Terima kasih pada kesempatan ini. Tentunya sekalian kita mengucapkan terima kasih kepada Dia, Tuhan Allah kita yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang mengumpulkan sekalian kita tanpa diundang oleh keluarga Sarongsong Rembet, meringankan langkah untuk menyaksikan karya Tuhan bagi keluarga besar Sarongsong Rembet. Tuhan telah memanggil pulang suami, papa, opa, anak kami, kakak kami, adik kami, Deni Sarongsong, meyakini bahwa hidup dan mati kita ada di tangan Sang Allah. Dalam harapan dan kerinduan bahwa inilah sosok Deni Sarongsong yang telah dihadirkan oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, yang tentunya dalam penyampaian tadi banyak hal
yang membanggakan kami, terlebih membanggakan Olha, juga masyarakat jemaat lainnya sampai di Sulawesi Tengah. Deni, suami tercinta dari Olha, mama, papa dari anak-anak, dan opa dari cucu-cucu. Tentunya saudara-saudara pelayat yang sedang sudah beberapa hari ini menyatu di tempat ini, di rumah dan bangsal yang selain membanggakan dia, yang adalah juru selamat dunia. Ketika pun masuk minggu Advent, mempersiapkan kita sebagai umat yang percaya, keluarga kami diperhadapkan dengan duka cita ini. Tetapi tentu pada kesempatan ini menyampaikan makasih banyak untuk pemerintah yang ada, Bapak Hukum Tua, Bapak Devi Oroh, kita selamat kenal, karena saya dengan almarhumah satu tempat pekerjaan dulu di Manado. Dan tentunya sesuai dengan penyampaian dari istri Olha bahwa ya, pendeta Bapak Franky Wola Magister Teologi yang telah mengantar persekutuan ibadat pelepasan di tempat ini. Sesungguhnya kami memiliki kekuatan terlebih Olha. Saya lihat tadi dia dengan mengangguk-angguk, berarti menganggukkan tentang kemahakuasaan Tuhan yang diberlakukannya. Tapi juga untuk anak-anak, dan makasih banyak untuk perangkat pelayan yang boleh bersama-sama dengan keluarga kami, tetapi juga aparat desa yang ada. Saya tidak mau bilang satu-satu. Dan tentunya kami percaya juga dengan kebanggaan-kebanggaan yang sudah disampaikan untuk anak kami Deni. Pasti sebagai manusia ada juga kelemahan dan kekurangannya. Karena tentu dia juga dalam cara yang lain untuk menopang istri dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Tetapi kemungkinan juga karena dengan keadaan fisiknya, sampai kadang-kadang bapak-bapak, bapak mungkin sebenarnya tidak sempat hadir. Itulah kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Tetapi juga di bidang-bidang lainnya, kalau orang mau dengar sungguh luar biasa. Tetapi yang menilai adalah Dia, Tuhan Allah kita yang hidup. Karena itu semua yang telah membantu keluarga kami, termasuk menyiapkan tempat ini, iya, secara khusus kolom 10 jaga 3 dalam kepemimpinan Pak Ketua dan seluruh perangkat yang boleh membantu kami, tetapi rukun-rukun yang ada tidak sekedar menyatakannya, tetapi mari rukun terus hari ini dan seterusnya. Jadi kami ada di sini, kalau tidak dibantu dengan adanya tempat yang memberikan kesejukan, memberikan perteduhan bagi orang semua, maka tahu kami mau taruh di mana kan. Tapi ternyata ditibakan di sini, tinggal orang bilang terima jadi. Makasih banyak untuk semuanya, karena tidak ada apa-apa yang akan kami berikan selain kita semua berharap dalam iman kepada Tuhan Yesus yang akan menopang dan memberkati kita semua. Sekaligus tentu para pelayat yang rindu untuk bersama kami mengantar jenazah anak kami, suami, papa, opa, Deni ke Pontak hari ini, tetapi juga untuk ibadah pemakaman pada hari besok. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan dan jumpa di dalam tuntunan kasih Tuhan. Deni telah pergi sebab kematian adalah awal kehidupan. Orang baku dapat jangan dulu di Yerusalem, di Firdaus dulu. Nanti kita antar, Tuhan mau antar semua di Yerusalem ya. Begitu kan Pak Pendeta?
Jadi tentu pada kesempatan ini tidak ada kata lain yang kami mau sampaikan selain makasih banyak. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai. Dan disampaikan bagi warga Gerak. Silakan. Iya.